Selamat datang di kuliah online jaringan komputer. Kita lanjut ke topik selanjutnya dan kita bahas tentang multiple access protocol. Dalam akses model seperti ini ya, ada dua model yang dimana kita tentukan, yaitu ada point to point, jadi satu langsung ya, itu modelnya kayak dial up ya, dan bisa antara Ethernet switch ya atau host. Atau kita menggunakan broadcast ya, jadi ada satu share wired atau medium yang bisa pakai rame-rame. Jadi kalau misalkan share kayak gini ya, kita ada kabel rame-rame, atau share untuk radio ya, radio frekuensi. Ini juga radio frekuensi di mana satelit sebagai sharingnya ya, itu salah satu bentuk tipe daripada link point to point atau broadcast. Nah, dalam hal untuk mencapai multiple access protocol ini ya, kita bisa terapkan beberapa metode distribusi bagaimana kita akses datanya. Jadi bayangkan kita punya satu line akses ya, tapi node-nya banyak di ujungnya. Jadi challenge, jadi tantangan bagaimana kita node-node itu tetap bisa kirim data dan di sisi lain juga bisa terima data ya. Nah, dalam hal akses untuk multiple access protocol ini idealnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan satu node ingin mau kirim data ya, dia akan kirim kecepatannya R ya, bps-nya itu ya. Tapi kalau misalkan ada M node yang mau kirim, di jumlah M node itu, maka masing-masing akan kirim dengan kecepatan R per M-nya ya. Dan tidak, dalam hal ini ya fully decentralized ya, tidak ada special node yang melakukan koordinasi transmisi. Dan ini juga kadang ada masalah juga ya, tidak ada sinkronisasi clock, slot dan sebagainya. Ini simple, tapi ya agak ini ya beda. Nah, ada tiga model ya, kalau kita bisa kategorikan metode bagaimana kita multiple access ini ya. Nah, pertama adalah channel partition, yaitu dibagi-bagi channelnya, atau random, tidak dibagi tapi ya nanti memang ada potensi terjadi tabrakan, mungkin ada salah itu ya, atau giliran ya, jadi taking turn to giliran, satu sama lainnya tuh bergilir untuk kirim atau nerima. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu channel partition ya, TDM ya. Jadi TDM itu yang juga salah satunya, jadi time division multiple access. Jadi dia memotong-motong berdasarkan waktu ya. Jadi waktu-waktunya dipotong sesuai dengan jumlahnya ya. Ini slotnya. Kemudian 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada berapa slot? 6 slot ya. 6 slot sekali kirim, 6 slot. Nah, itu ya nanti masing-masing akan kirim. Jadi misalnya slot frame yang pertama, frame kedua ini punyanya paket yang sama ya. Opsi lain, kita juga menggunakan frekuensi FDM ya, frekuensi division multiple ya. Jadi pembedanya adalah frekuensinya. Jadi sekali pak kirim, dia satu sama lainnya dibedakan frekuensinya sehingga satu katakanlah medium ini itu bisa berbarengan. Karena secara frekuensi mereka berbeda ya, sehingga tidak terjadi tabrakan. Tapi lagi again bahwa masing-masing ini juga punya keterbatasan berapa frekuensi yang bisa dihandle untuk medium ini ya. Jadi frekuensinya berbeda seperti ini. Nah, yang kedua tadi itu adalah partition, sekarang ada random access protocol, di mana ini adalah random dalam hal pengiriman ataupun penerimaan. Jadi ada potensi untuk tabrakan ya. Nah, beberapa contoh untuk random access protocol ini ada slotted Aloha, CSMA, CD ya dan sebagainya. Dan ini biasanya banyak di wireless network ya. Jadi wireless network itu random aksesnya ya. Dan memang akan ada potensi terjadi tabrakan atau delay dan sejenisnya ya. Slotted Aloha, jadi asumsinya semua frame itu sama ukurannya.
dan itu juga digunakan sebagai time divide ya. Di division itu timenya dipotong-potong dengan ukuran sama, jadi kirim dan node mulai dari kirim dulu dari slot awal dan selanjutnya terjadi sinkronisasi ya, jadi prosesnya gantian. Nah, ketika si node itu menerima flash daripada frame, dia akan lanjut ke slot selanjutnya. Jika tidak ada collision ya dia akan ke frame selanjutnya. Tapi kalau misalkan terjadi tabrakan ya dia akan kirim ulang frame masing-masing slotnya itu ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa masing-masing ini slotnya, ini node 1, ini node 2 dan sebagainya ya. Kalau kita menggunakan slotted Aloha ini ada plusnya ya, single active code-nya dapat kirim terusan untuk kirim dengan full rate-nya itu ya, dan itu bisa highly decentralized ya, hanya slot node yang disingkan dan simple. Cuma memang kadang terjadi collision ya, collision itu collision, kemudian wasting slot, kadang mungkin ada nggak kepake ya, dan node mungkin mendetek ada beberapa collection di situ ya, dan efek daripada itu ya nanti transmit ulang ya. Isu lagi adalah masalah sinkronisasi clock ya, itu penting ketika kita kirim data dan selesai itu kan ada timernya sih. Nah, timer siapa yang jadi acuan ya. Nah, ini yang disebut namanya sinkronisasi clocknya itu ya. Nah, efisiensinya, jadi ini yang diefisienkan. Jadi kita di mana ada menggunakan namanya node dikirim ya, dari berapa kirim ke sana, kemudian dikasih slot ya P L seperti ini ya. Kemudian kalau probability node-nya itu mau dikirim, model seperti ini, paket sekian-sekian ya. Ya, ini model efisiensi. Jadi kalau unslotted ya itu sangat simple. Kalau ini adalah slotted Aloha, jadi kita menggunakan probability ya. Kalau misalkan end node itu kirim data ya, maka transmitnya itu dengan diberikan probability P ya, dan nanti slotnya ya seperti ini ya, L-nya itu panjangnya. Jadi ya ini paling enggak channel ini cukup powerful, minimal untuk 36-37% time-nya itu ya. Dan kalau unslotted Aloha itu lebih simple, tidak ada sinkronisasinya. Jadi ketika frame pertama tiba ya dia langsung kekirim ya. Jadi node-nya dapat langsung dikirim cepat. Nah, collision probability ya bisa jadi ketika dia menerima kemudian kirim ulang, nah itu mungkin ada jeda sekian itu atau mungkin overlap. Nah itu jadi problem ya. Nah, ini perhitungan untuk yang efisien daripada si pure Aloha ini ya. Jadi P adalah probability success given node, berarti BC success garis lurus ya, kemudian node ya itu BC dependent terhadap node yang dia kirim ya. Maka node transmisinya ya adalah dikali masing-masing ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini P, ini adalah P, ini kurang P, dan dapat seperti ini. Dan kalau kita optimasikan ya hitungannya ya sekitar ini ya. Ini yang worst case-nya kalau misalnya nggak kepake.
Salah satu lagi untuk random ini yaitu menggunakan CSMA ya, Carrier Sense Multiple Access. Jadi CSMA itu simple metodenya, yaitu sebelum dia kirim dia dengerin apakah memang si mediumnya itu lagi idle. Kalau memang idle ya dia akan kirim ya. Nah, kalau Anda lihat collision seperti ini dari T1, T0, kemudian ke T1, ya ada paket ini. Rupanya dari sini ada kirim lagi. Nah, kirim lagi ada terjadi collision. Oke, ini collision, maka ini tabrakan, sisanya seperti ini, tabrakan ini. Ini ada collision paket, tabrakan ya. Mungkin nggak selesai dari paket itu, karena ada dari kuning sampai merah ini ada slot yang tabrakan ya. Nah, kalau di sini tanpa collision detection, maka di versi selanjutnya, bukan versi selanjutnya, ini model lain ya, CSMA/CD. Jadi CSMA dengan collision detection ya. Jadi ini mendeteksi secara singkat apakah paket itu tabrakan atau tidak. Jadi bisa mendengarkan mediumnya ya, tersebut ya. Jadi kalau misalkan ini ya, ini terjadi collision ya. Nah, di dalam implementasinya memang CSMA CD ini banyak dipakai ya di NIC network ya. Jadi itu cek dulu kalau misalkan channelnya idle ya dia kirim ya. Dan kalau memang terjadi collision ya dia akan kirim ulang ya, dan itu yang jadi pada umumnya problem ya. Nah, hitung efisiensinya daripada CSMA CDE ya kita bisa lihat menggunakan rumus ini ya. Jadi T probe itu maksimum probe delay ya BW terhadap 2 node di dalam satu line ya. Kemudian waktu transmit maksimum frame, jadi ukuran maksimumnya berapa sih waktu yang diperlukan. Maka formula efisiensi ya seperti ini rumusnya. Terakhir yaitu max untuk multiple access untuk yang berbasis giliran ya. Jadi kalau seperti ini itu yang giliran. Salah satu caranya ya di pooling ya. Jadi ada master node yang mengundang slave node-nya untuk kirim. Ya, kemudian dia kirim selanjutnya jadi gantian. Ada yang undang, nanti siapa yang ini. Jadi master yang undang. Seperti ini, pool, oke, data. Terus lagi, sono, kemudian kirim data. Jadi masternya yang kirim ya. Opsi lain kita juga menggunakan token passing ya. Jadi token-token itu yang ketika node itu aktif ya dia bisa melakukan pengiriman atau penerimaan ya. Ini token aktifnya, oke, aktif dan dia akan nggak ngapa-ngapain atau mungkin dia token, sono, kirim, dan sebagainya. Jadi ketika dapat token, dia baru melakukan pengiriman atau penerimaan ya. Seperti itu. Jadi gantian di mediumnya. Nah, dalam hal implementasi di kabel ya, jadi Anda bisa lihat jaringan kabel ini ya, beberapa transmisi, DSP, kemudian kabel ini, kemudian di beberapa rumah, dan di splitternya. Jadi ini internet itu adalah downstream istilahnya, kemudian naik ke atas untuk upload ya upstream yang seperti itu ya. Jadi untuk multiple katakanlah untuk 40 MB downstream ya kira-kira berapa untuk dibagi dan berapa yang untuk yang di upstream sama downstreamnya. Ini pembagiannya ya. Jadi sini ada juga namanya data over cable service spec ya. Jadi itu FDVM, frequency division multiple itu ya. Nah itu bisa digunakan seperti ini ya. Jadi di sisi ini untuk upstreamnya TD-nya untuk upstream ya. Nah ini bisa dibedain ya channel-channelnya seperti ini. Oke, itu aja. Jadi ini summary-nya bahwa dalam multiple access ini ya, itu ada beberapa metodenya. Kalau channel
partition, ada time division sama frequency division. Kalau random ada aloha, slash aloha, dan ada beberapa macam ini ya. Dan ini CSMA CD itu ada di Ethernet, dan kalau CI ini ya di wire dan sebagainya ya. Untuk pooling itu bisa digunakan untuk site, central site atau token passing, Bluetooth, FDDI atau token ring. Ini salah satu protokol yang juga digunakan. Mungkin itu aja dari saya, mungkin kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya. Terima kasih.